Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afnahu, ila akhiri hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihi karim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini baru 3 hari kita memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah. Karenanya pergantian tahun ini kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama memasuki tahun baru Islam 1445 Hijriah, di mana tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di tahun ini. Di samping juga sebagai bekal utama saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan jalan keluar dari berbagai macam permasalahan yang kita hadapi, dan juga memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah kita duga dan tidak pernah kita sangka, sebagaimana dikemukakan dalam surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan pada ayat keempatnya Allah juga berjanji, ketika takwa ini melekat pada diri kita, Allah akan senantiasa memberikan kemudahan dari berbagai permasalahan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Dan pada ayat kelimanya Allah berjanji akan menghapus segala kehilapan dan kealpaan yang telah kita lakukan dan memberikan ganjaran dan pahala yang besar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Tema khutbah kita pada hari ini saya sampaikan tentang muhasabah atau introspeksi
diri. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita pahami bersama bahwa pergantian waktu dalam Islam, apakah itu pergantian jam, pergantian hari, pergantian pekan, bulan, tahun, abad, milenium, dan seterusnya, adalah hal yang biasa, bukan hal yang luar biasa. Karenanya menyikapinya juga biasa-biasa saja, tidak perlu kita sikapi dengan hal yang luar biasa. Bahkan pergantian tahun, termasuk pergantian tahun Islam saat ini, kita jadikan sebagai momentum untuk bermuhasabah, untuk mengintrospeksi diri, melihat apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita perbuat di tahun 1444 Hijriah, sekaligus merencanakan apa yang akan kita laksanakan di tahun 1445 Hijriah. Minimal dalam dua hal. Yang pertama dalam hal hablum minallah, hubungan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah dalam hal hablum minannas, hubungan kita kepada sesama manusia. Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab pernah berkata berkaitan dengan muhasabah. Kata beliau dalam satu makalahnya, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitung-hitunglah amal perbuatanmu sebelum kamu dihisab, sebelum amal perbuatanmu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apa yang perlu kita muhasabahkan? Apa yang perlu kita hitung? Apa yang perlu kita introspeksikan? Pada kesempatan ini saya ingin dasari muhasabah kita kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berasal dari Muaz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Muaz dalam hadis itu mengatakan, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tajula qadama abdin hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergerak, tidak akan melangkah, tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'in, sehingga hamba itu ditanya 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Yang kedua, an ilmihi fima fa'ala fihi, tentang ilmunya digunakan untuk apa, dimanfaatkan untuk apa. Yang ketiga, an malihi min aina kasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya dari mana ia dapati dan digunakan untuk apa. Dan yang keempat adalah an jismihi fima ablahu, tentang jasmani, anggota tubuhnya digunakan untuk apa saja. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang perlu kita muhasabah adalah an umrihi fima afnahu, tentang umur yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Kita habiskan untuk apa? Kita pahami bersama bahwa hidup kita di dunia ini ada batas waktunya. Ya. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, suatu saat dunia ini akan kita tinggalkan. Tidak selamanya kita berada di alam dunia ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin azal. Setiap umat ada batas waktunya.
Setiap orang ada batas waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, apabila batas waktunya telah tiba, maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun memundurkan. Tidak ada yang bisa. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita berkaitan dengan umur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tirmizi. Kata Rasulullah, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu, wa sarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia atau manusia yang terbaik adalah orang yang dipanjangkan umurnya, baik amal perbuatannya. Dan sejelek-jeleknya manusia atau manusia yang jelek, manusia yang buruk adalah orang yang dipanjangkan umurnya tetapi semakin jelek amal perbuatannya. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita harus kita optimalkan, harus kita maksimalkan untuk beribadah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan diciptakannya kita di alam dunia. Sebagaimana dikemukakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang perlu kita muhasabahkan adalah tentang ilmu yang telah Allah anugerahkan kepada kita, yang telah kita miliki. Kita gunakan untuk apa? Kita manfaatkan untuk apa? Ya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pahami bersama bahwa ilmu itu adalah kunci sukses dunia dan sukses di akhirat. Sebagaimana dikemukakan baginda Rasulullah dalam satu hadis, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia, raihlah dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat, raihlah dengan ilmu. Dan siapa yang ingin sukses dunia dan akhirat, raih juga dengan ilmu. Indikator kita sukses, kita sejahtera di dunia adalah ketika kebutuhan utama kita, sandang, pangan, dan papan terpenuhi. Untuk bisa memenuhi itu dengan ilmu. Dan indikator kita sukses di akhirat adalah ketika kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah juga dengan ilmu. Dan untuk sukses dunia akhirat juga dengan ilmu. Betapa pentingnya ilmu dalam pandangan Islam. Sampai-sampai ayat yang pertama diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah untuk berilmu. Iqra, bacalah. Ini menandakan betapa pentingnya ilmu dalam pandangan Islam. Bahkan di dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menegaskan akan mengangkat derajat orang-orang yang berilman dan juga berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita muhasabah adalah tentang harta, mal. Ada dua pertanyaan yang Allah akan ajukan kepada kita ketika kita memiliki harta. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta itu kita peroleh dan untuk apa kita belanjakan? Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah.
Para ulama, para ustadz sering mengingatkan kepada kita berkaitan dengan harta, bahwasanya harta yang kita miliki hakikatnya ada 3. Yang pertama adalah harta yang kita makan, itu akan habis. Kita belikan sembako kemudian kita makan, akan habis. Kalau kata agim akan menjadi kotoran. Dan yang kedua, harta yang kita pakai akan lusuh, akan rusak. Kita belikan baju, kita belikan rumah, kita belikan kendaraan, lama-kelamaan baju, rumah, kendaraan akan rusuh, akan rusak, akan hancur, akan musnah. Dan yang ketiga adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah. Inilah hakikatnya harta yang betul-betul kita miliki. Dan jangan dikira harta yang kita infakkan di jalan Allah hilang percuma, bahkan akan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, bahkan lebih, sebagaimana dikemukakan dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Karenanya ketika kita mendapatkan karunia berupa harta, sebagai ungkapan syukurnya, jangan lupa kita keluarkan zakat, infak, dan sodakohnya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, yang keempat adalah berkaitan dengan jasad, dengan jasmani, dengan seluruh anggota tubuh yang ada pada diri kita. Itu juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sebelum itu nanti dihisab oleh Allah, kita hisab ketika kita masih diberi kesempatan oleh Allah di dunia. Surat Yasin surat ke-36 ayat 65. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, pada hari, yaitu pada hari kiamat, nahtimu ala afwahihim, di mana mulut-mulut mereka dibungkam oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa-apa yang telah mereka kerjakan di masa yang lalu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawabkan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ditegaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan baik, perbuatan jelek, walaupun hanya sebesar biji zarrah, biji sawi, itu akan dibalas, akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum tahun 1445 Hijriah yang baru 3 hari kita masuki ini, kita jadikan sebagai momen untuk kita bermuhasabah, mengintrospeksi diri, dengan harapan agar tahun 1445 Hijriah lebih baik daripada tahun 1444 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan, sebagaimana pesan daripada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kata Khalifah bin Abi Thalib sebagai penutup khutbah kita hari ini, ya, man kana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa maghbunun, wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa mal'unun. Siapa yang amal perbuatannya hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Kita ganti hari dengan tahun. Siapa yang amal perbuatannya tahun 1445 Hijriah lebih baik dari tahun 1444 Hijriah yang baru saja kita tinggalkan, maka kita termasuk orang yang beruntung. Bila sama, kita termasuk orang yang rugi. Dan bila justru lebih jelek, lebih buruk, kita akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung sehingga tahun 1445 Hijriah lebih baik dari tahun 1444 Hijriah, minimal dalam 2 hal. Yang pertama dalam hablum minallah,
hubungan kita kepada Allah, yang kedua dalam hal hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.